Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah listrik magnet Ibu Enda Kurnia Yuningsi, MSI MPvis, dan yang saya banggakan teman-teman seperjuangan dari kelas 5A. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana berkat rahmat dan karunia-Nya pada kesempatan kali ini kita masih dapat diberi nikmat sehat. Tak lupa sholawat serta salam marilah kita panjatkan kepada junjungan kita semua, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan kali ini saya bersama teman saya dari kelompok 2 yaitu Anissa Nurhayati dan saya sendiri Elsa Nurfadilah akan mempresentasikan materi mengenai energi dan potensial listrik. Kemudian untuk topik pembahasan yang akan dibahas itu ada 5 subtopik. Yang pertama potensial listrik dari muatan titik, kemudian pembahasan yang kedua itu potensial listrik dari muatan kontinu, yang ketiga itu potensial listrik dan energi, kemudian subtopik yang keempat kapasitor dan kapasitansi, dan pembahasan yang terakhir itu terkait dengan energi dalam kapasitor dan rapat energi. Mungkin langsung saja ke pembahasan yang pertama mengenai potensial listrik dari muatan titik. Namun sebelum masuk ke pembahasan mengenai potensial listrik dari muatan titik, saya terlebih dahulu akan mengingatkan teman-teman semua mengenai potensial listrik itu sendiri. Nah, potensial listrik itu sendiri itu artinya banyaknya muatan yang terdapat dalam suatu benda, atau dapat juga didefinisikan sebagai usaha yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan sebesar satu satuan dari tempat yang tak terhingga ke sebuah titik tertentu. Nah, itu adalah pengertian dari potensial listrik. Kemudian untuk muatan titik sendiri itu adalah sebuah objek bermuatan listrik yang berukuran cukup kecil dibandingkan dengan sesuatu sehingga dimensinya sendiri itu dapat diabaikan. Namun seringkali suatu objek yang bermuatan cukup besar juga dianggap sebagai muatan titik, misalnya objek yang memiliki simetri bola gitu. Dengan catatan dalam pembahasannya itu hanya dititik beratkan pada perubahan-perubahan yang terkait dengan titik pusat masanya gitu, tidak pada perubahan orientasi atau posisi bagian muatan darinya. Nah, apabila sebuah muatan itu positif, maka akan menghasilkan potensial listrik yang positif juga di sekitarnya. Begitupun sebaliknya, apabila muatan listriknya itu negatif, maka akan menghasilkan potensial listrik yang negatif juga, seperti ditunjukkan pada gambar di samping. Nah, kemudian teman-teman dapat memperhatikan gambar yang tertera pada layar yang ini. Nah, pada gambar ini ditunjukkan bahwa muatan titik Q itu menghasilkan medan listrik E dan potensial listrik V di titik P. Ini titik P. Kita mendapatkan potensial ini dengan cara menggerakkan muatan uji Q0. Muatan uji Q0 ini muatan uji Q0 dan P ke titik tahingga gitu. Muatan ujinya itu ditunjukkan pada jarak R dan dari muatan titik selama perpindahan diferensial ds. Nah, medan listrik E pada gambar yang ditunjukkan itu diarahkan keluar secara radial dari partikel tetap, maka perpindahan diferensial dari partikel ujinya itu sepanjang lintasan memiliki arah yang sama dengan E. Nah, hal tersebut berarti bahwa sudutnya itu sama dengan 0 atau cos θ-nya itu sama dengan 1 karena lintasannya radial
karena tadi lintasannya itu radial, maka ds-nya itu bisa ditulis sebagai dr. Kemudian dengan mensubstitusikan limit r dan tak hingga, kita dapat menuliskan Vf dikurangi Vi sama dengan negatif integral dari r hingga tak hingga e dr. Kemudian kita menetapkan Vf itu sama dengan 0 pada tak hingga, dan Vi-nya itu sama dengan V pada R. Kemudian untuk menentukan magnitudo medan listrik di tempat muatan uji, kita dapat menggunakan persamaan yang ini. E sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Nah, dengan begitu maka persamaan yang tadi, yang pertama atau persamaan Vf sama dengan Vi itu menjadi 0 dikurangi V sama dengan negatif Q per 4 pi epsilon 0 integral R hingga tak hingga 1 per R kuadrat dr sama dengan Q per 4 pi epsilon 0 1 per R hingga tak hingga sama dengan negatif 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R. Maka didapatkan bahwa V-nya itu sama dengan negatif 1 per 4 pi epsilon 0 Q per R. Nah, kita juga dapat menentukan potensial neto dari sebuah titik akibat sekelompok muatan titik. Misalnya muatan titiknya itu ada banyak gitu, dengan menggunakan prinsip superposisi. Untuk n buah muatan, potensial netonya itu kita dapat menentukan dengan persamaan yang ini. V sama dengan sigma n, I per 1, I sama dengan 1, VI sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 sigma n, I sama dengan 1, QI per RI. Nah, kita lanjutkan ke pembahasan selanjutnya, yaitu mengenai potensial listrik dari muatan kontinu. Ketika distribusi muatannya adalah kontinu, misalkan seperti pada batang atau cakram yang tipis dan bermuatan seragam, kita tidak dapat menggunakan penjumlahan pada persamaan potensial akibat sekelompok muatan titik untuk menentukan potensial di titik P. Tapi kita harus memilih elemen diferensial dari muatan dg untuk menentukan potensial dV di titik P akibat dg. Kemudian mengintegrasikannya atas distribusi muatan keseluruhan. Mari kita tentukan lagi potensial 0 berada pada titik tak terhingga. Jika kita memperlakukan elemen muatan dq sebagai muatan titik, maka kita dapat menggunakan persamaan ini yang dV sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 dq per R untuk merumuskan potensial dV di titik P tadi. Dengan R itu adalah jarak antara P dan dq, dan untuk menemukan potensial total V di titik P, kita lakukan integrasi untuk menjumlahkan semua potensial akibat elemen semua muatannya dengan persamaan V sama dengan integral dari dV sama dengan 1 per 4 pi epsilon 0 integral dq per R. Nah, untuk potensial listrik muatan kontinu yang pertama itu ada garis muatan. Teman-teman bisa memperhatikan gambar yang ada di pinggir ini. Nah, gambar yang A itu menunjukkan sebuah batang tipis yang bermuatan seragam itu menghasilkan potensial listrik V di titik P. Dan gambar yang B itu sebuah elemen muatan yang menghasilkan potensial diferensial dV di titik P. Nah, dalam gambar di samping ini ditunjukkan bahwa batang tipis non-konduktor dengan batang L itu memiliki muatan positif dengan densitas linear
yang seragam A. Mari kita tentukan bahwa potensial listrik V akibat batang di titik P itu berjarak tegak lurus D dari ujung kiri batang. Nah, kita perhatikan elemen diferensial dx dari batang seperti ditunjukkan pada gambar dx yang ini. Maka kita dapat mengetahui bahwa dq itu sama dengan lambda dx dan r-nya itu sama dengan x kuadrat plus d kuadrat pangkat setengah. Ini itu berdasarkan rumus Pythagoras. Nah, dq dan dr-nya itu kita substitusikan ke persamaan dv, maka akan menjadi dv sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dq per r. Nah, dq-nya itu diganti dengan lambda dx dan untuk r-nya diganti dengan x kuadrat plus d kuadrat pangkat setengah. Nah, kemudian kita akan mencari v-nya. Jadi didapatkan bahwa v sama dengan integral dari dv sama dengan integral 0 hingga L 1/4 pi epsilon 0 lambda dx per x kuadrat plus d kuadrat pangkat setengah dx. Kemudian v sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 integral 0 hingga L lambda dx per x kuadrat plus d kuadrat pangkat setengah. Kemudian dioperasikan hingga akhirnya menghasilkan v sama dengan lambda per 4 pi epsilon 0 in L plus L kuadrat plus d kuadrat pangkat setengah per d. Kemudian untuk potensial listrik muatan kontinu yang selanjutnya itu ada cakram bermuatan. Nah, gambar yang ini itu menunjukkan sebuah cakram plastik yang berjari-jari R diberi muatan pada permukaan atasnya sehingga memiliki densitas muatan permukaan seragam tau. Muatannya itu memiliki magnitudo sebesar dq sama dengan tau 2 pi r aksen dikali dr aksen. Kemudian untuk kontribusi cincin-nya terhadap potensial listrik di titik P adalah dv sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dq per r. dv sama dengan 1/4 pi epsilon 0 tau dikali 2 pi r aksen dikali d pi aksen per akar dari zeta kuadrat plus r kuadrat. V sama dengan integral dari dv sama dengan tau per 2 epsilon 0 integral dari 0 hingga r aksen dr aksen per akar dari zeta kuadrat plus r kuadrat sama dengan tau per 2 epsilon 0 dikali akar dari zeta kuadrat plus r kuadrat dikurangi z. Nah, lanjut ke pembahasan yang ketiga mengenai potensial listrik dan energi. Energi potensial listrik, suatu sistem dengan muatan-muatan titik yang tetap itu adalah sama dengan usaha yang harus dilakukan oleh gaya eksternal untuk menyusun sistem membawa masing-masing muatan dari jarak tak terhingga. Nah, gambar yang ini yang tertera pada layar itu menunjukkan adanya dua muatan titik yaitu Q1 dan Q2 yang dipisahkan oleh jarak R. Kemudian untuk menemukan potensial listrik dari kedua muatan ini, kita harus membangun sistemnya dan mengawali dengan kedua muatan terpisah sejauh tak terhingga dan diam. Nah, ketika kita membawa Q1
dari tak terhingga dan menempatkannya pada suatu posisi, kita tidak memerlukan usaha gitu, karena tidak ada gaya elektrostatik pada Q1. Tapi sebaliknya, ketika kita membawa Q2 dari jarak tak terhingga dan menempatkannya pada suatu posisi, maka kita harus memberikan usaha. Nah, usaha kenapa? Karena Q1 itu menyerahkan gaya elektrostatik pada Q2 selama berpindah. Kemudian kita dapat menghitung usaha itu dengan persamaan V sama dengan negatif W tahingga per Q dengan cara menghilangkan tanda minus. Tadi kan minus W tahingga per Q, minusnya dihilangkan, sehingga persamaan tersebut menggambarkan usaha yang kita lakukan, bukan usaha dari medan. Dan mensubstitusikan Q2 untuk muatan umum Q. Usaha kemudian sama dengan Q2V, di mana V-nya itu adalah potensial yang telah dibangkitkan oleh Q1 di titik tempat kita meletakkan tadi Q2 dari persamaan potensial listrik V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 per R. Didapat bahwa energi potensial dari listrik pasangan muatan titik itu adalah sama dengan U sama dengan W sama dengan Q2V sama dengan 1/4 pi epsilon 0 Q1 Q2 R per R. Nah, jika muatan memiliki tanda yang sama, maka kita harus memberikan usaha yang positif untuk mendorong mereka secara bersamaan mengalahkan gaya tolak menolaknya, karena energi potensial sistem kemudian bernilai positif. Tapi jika muatan tersebut memiliki muatan yang tanda muatannya itu berlawanan, maka kita harus memberikan usaha negatif untuk melawan gaya tarik-menarik yang menyatukan mereka. Jika mereka berada pada posisi kondisi stasioner, energi potensial sistem kemudian bernilai negatif. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk kekurangannya mohon maaf. Mungkin apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung ditanyakan di kolom komentar, atau ada saran, kritik, dan lain sebagainya. Untuk pembahasan selanjutnya, pembahasan yang keempat dan kelima akan dibahas oleh teman saya, Anissa Nurhayati. Kepadanya saya persilahkan. Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai kapasitor dan kapasitansi. Nah, apa sih kapasitor itu? Kapasitor itu adalah komponen elektronika yang digunakan untuk menyimpan muatan dan energi listrik. Seperti yang tertera pada gambar di PowerPoint ini, pada prinsipnya kapasitor itu terdiri dari dua konduktor yang berdekatan namun terpisah satu sama lain, yang membawa muatan yang sama besar namun berlawanan jenis. Misalnya konduktor yang bagian atas membawa muatan positif dan yang bawah membawa muatan yang negatif. Nah, konduktor ini dipisahkan oleh bahan penyekat yang bersifat isolator dan dinamakan zat dielektrik. Nah, zat dielektrik ini digunakan sebagai penyekat kapasitor yang akan membedakan jenis kapasitornya. Contoh zat dielektrik di sini yaitu seperti plastik, kertas, mika, dan lain-lain. Nah, lalu kapasitansi itu apa sih? Nah, kapasitansi adalah kemampuan dari suatu kapasitor untuk dapat menampung muatan listrik. Nah, selanjutnya di sini misalkan kita memiliki dua buah konduktor. Kemudian kita menyimpan muatan positif pada konduktor yang satu dan muatan negatif pada konduktor lainnya. Nah, di sini karena beda potensialnya dianggap konstan, sehingga untuk persamaannya menjadi V sama dengan V positif dikurangi V negatif sama dengan min integral min menuju plus dikali E dikali DE. Nah, untuk E-nya sendiri itu merupakan medan listrik, di mana persamaannya yaitu 1/4 V epsilon 0 dikali K1 Q2 per R kuadrat. Sehingga untuk persamaan kapasitansi kapasitornya itu menjadi C sama dengan Q per V. Selanjutnya di sini ada kapasitor plat sejajar. Nah, kapasitor plat sejajar ini merupakan selisih potensial V antara kedua plat sejajar yang berjarak D dan medan listrik E. Sehingga untuk E-nya sendiri di sini yaitu
tau per epsilon 0, dengan tau itu merupakan Q per A. Q itu merupakan muatan dan A itu adalah luas permukaan, sehingga untuk medan listriknya itu menjadi Q per epsilon 0 dikali A. Nah, untuk beda potensialnya sendiri yaitu E dikali D, di mana E itu tadi telah dijelaskan bahwa E itu merupakan Q per epsilon kali A dikali D, sehingga untuk persamaan beda potensialnya menjadi Q dikali D per epsilon 0 per A, sehingga kapasitansi dari sebuah kapasitor plat sejajar ini dalam ruang hampa yaitu C per Q per V sama dengan epsilon 0 dikali A per D. Selanjutnya ada kapasitor silindris. Nah, pada gambar yang telah tertera pada PowerPoint ini menunjukkan bahwa itu merupakan potongan melingkar sebuah kapasitor silindris yang memiliki panjang L yang dibentuk oleh dua silinder berjari-jari A dan B. Nah, kita asumsikan bahwa L ini lebih besar dari jari-jari B, sehingga kita dapat mengabaikan medan listrik yang terjadi pada ujung silinder, sehingga plat berisi muatan dengan magnitudo Q. Nah, sebagai permukaan Gauss, kita memiliki sebuah silinder dengan panjang L dan jari-jari R ditutup pada ujung-ujungnya dan ditempatkan seperti ditunjukkan pada gambar tersebut, sehingga persamaannya itu menjadi Q sama dengan epsilon 0 dikali E dikali A sama dengan epsilon 0 dikali E dikali 2VRL. Nah, 2VRL ini merupakan luas permukaan dari suatu lingkaran tersebut. Nah, dari persamaan Gauss tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa medan listriknya itu adalah Q per 2V epsilon 0 dikali L dikali R. Kemudian ini disubstitusikan ke persamaan tegangan, sehingga persamaannya itu menjadi V sama dengan integral min menuju plus dikali E dikali ds sama dengan min Q per 2V epsilon 0 dikali L integral B menuju A dr per R sama dengan Q per 2V epsilon 0 dikali L logaritma B per A. Nah, berdasarkan persamaan kapasitansi yaitu C sama dengan Q per V, maka persamaan kapasitor itu menjadi C sama dengan 2V epsilon 0 dikali L per logaritma B per A. Selanjutnya yaitu kapasitor sferis. Nah, untuk kapasitor sferis ini gambarnya sama dengan kapasitor silindris ya, karena gambar yang tadi juga dapat berfungsi sebagai potongan melintang pusat dari sebuah kapasitor yang berisi dua cangkang berbentuk bola konsentris dengan jari-jari A dan B, sehingga permukaan Gauss kita dapat menggambarkan sebuah bola dengan jari-jari R konsentris terhadap dua cangkang tersebut, sehingga persamaan untuk muatannya yaitu Q sama dengan epsilon 0 dikali E dikali A sama dengan epsilon 0 dikali E dikali 4VR kuadrat. Nah, dengan 4VR kuadrat ini merupakan luas dari permukaan Gauss yang berbentuk bola, sehingga untuk persamaan medan listriknya yaitu menjadi E sama dengan Q per 4V epsilon 0 dikali R kuadrat. Kemudian disubstitusikan ke persamaan tegangan, maka persamaan tegangannya itu menjadi V sama dengan integral min menuju plus dikali E dikali DI sama dengan min Q per 4V epsilon 0 R kuadrat integral B menuju A dikali D kali R per R kuadrat sama dengan Q per 4V epsilon 0 dikali 1 per A dikurangi 1 per B, sehingga berdasarkan persamaan kapasitansi yaitu C sama dengan Q per V, maka persamaan kapasitor sferis menjadi C sama dengan 4V epsilon 0 dikali A kali B per B min A. Selanjutnya yaitu mengenai kapasitor bola terisolasi. Nah, untuk menemukan persamaan kapasitor bola terisolasi ini kita perlu menuliskan persamaan berikut, di mana persamaannya yaitu C sama dengan 4V epsilon 0 dikali A per 1 min A per B. Kemudian kita menentukan B itu menuju tak hingga dan mensubstitusikan R menjadi A, sehingga untuk persamaan bola terisolasi ini menjadi C sama dengan 4V epsilon 0 dikali R. Selanjutnya di sini ada kapasitor susunan paralel. Nah, secara umum
Ketika beda potensial diterapkan ke beberapa kapasitor yang terhubung secara paralel, maka beda potensial ini diterapkan pada masing-masing kapasitor. Nah, untuk muatan total yang disimpan pada kapasitor adalah jumlah dari muatan yang disimpan pada semua kapasitor. Nah, kapasitor yang disusun secara paralel ini dapat digantikan dengan kapasitor setara yang memiliki muatan total yang sama dan beda potensialnya sama, sehingga untuk persamaannya menjadi C sama dengan Q per V. Nah, dengan C ini CEQ ini merupakan C1 ditambah C2 dan ditambah CN. Selanjutnya adalah kapasitor dalam susunan seri. Nah, pada kapasitor dalam susunan seri ini, bila beda potensial diterapkan pada beberapa kapasitor yang dihubungkan secara seri, kapasitor itu memiliki muatan yang sama. Nah, jumlah dari beda potensial pada semua kapasitor sama dengan beda potensial yang diterapkan. Nah, pada kapasitor yang dipasang secara seri ini dapat digantikan dengan kapasitor ekuivalen yang memiliki muatan yang sama dan beda potensial yang nilainya adalah sama dengan total beda potensial kapasitornya. Nah, untuk persamaan kapasitor dalam susunan seri ini adalah C ekuivalen sama dengan Q per V, dengan nilai C-nya ini adalah 1 per 1 per C1 ditambah 1 per C2 ditambah 1 per C3 dan 1 per C seterusnya. Selanjutnya mengenai energi dalam kapasitor dan rapat energi. Untuk yang pertama yaitu energi dalam kapasitor. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, kapasitor itu dapat digunakan untuk menyimpan energi listrik dalam bentuk muatan listrik. Nah, banyaknya energi yang tersimpan di dalam sebuah kapasitor ini sama besarnya dengan kerja yang dilakukan oleh muatan listrik. Selama proses pengisian kapasitor, sebuah sumber arus searah seperti baterai melakukan kerja dengan memindahkan muatan listrik dari satu lempeng konduktor dan menimbulkan ke lempeng konduktor lainnya. Nah, sebuah kapasitor yang belum diisi oleh muatan listrik ini, maka pada kedua lempeng konduktornya itu akan terdapat banyak sekali muatan listrik positif dan negatif yang tersebar merata di permukaan lempeng konduktor. Nah, untuk jumlah muatan listrik negatif dan muatan listrik positif ini sama dengan jumlah total muatan listrik antara kedua lempeng konduktor sama dengan 0 atau lempeng konduktor ini tidak bermuatan listrik. Nah, karena lempeng konduktor ini tidak bermuatan listrik, maka tidak akan terjadi medan listrik di antara kedua lempeng konduktor ini. Selanjutnya kita anggap gambar yang ada di sini itu merupakan eskalator yang menghubungkan lempeng konduktor atas dengan lempeng konduktor yang bawah. Nah, jika dilihat pada gambar yang sebelah kanan, eskalator ini akan memindahkan sebuah muatan positif pada lempeng konduktor bawah ke lempeng konduktor atas dan semua muatan negatif dari lempeng konduktor atas ke lempeng konduktor bawah, sehingga lempeng konduktor yang atas ini akan bermuatan listrik positif dan lempeng konduktor pada bagian bawah akan bermuatan negatif. Nah, akibatnya timbullah medan listrik dan medan potensial antara kedua lempeng konduktor, sehingga kerja yang dilakukan oleh eskalator dalam memindahkan muatan listrik ini adalah W sama dengan integral 0 menuju Q dikali delta V dikali D dikali Q sama dengan integral 0 menuju Q dikali Q per C dikali D dikali Q sama dengan setengah dikali Q kuadrat per C. Nah, ini disebut dengan potensial listrik atau UE. Untuk persamaannya sendiri adalah UE sama dengan 1/2 Q dikali Q kuadrat per C sama dengan 1/2 Q dikali delta V kuadrat. Nah, sama dengan 1/2 C dikali delta V kuadrat. Sehingga untuk persamaannya menjadi UE sama dengan setengah dikali epsilon 0A per D dikali E kuadrat dikali D kuadrat sama dengan setengah dikali epsilon 0 dikali E kuadrat dikali A dikali D. Baik, selanjutnya yaitu mengenai rapat energi. Rapat energi atau densitas energi ini adalah energi persatuan volume, sehingga didapat bahwa besar rapat energi pada kapasitor ini adalah U dikali E sama dengan U dikali E per V sama dengan 1/2 epsilon 0 dikali E kuadrat. Nah, besar kerapatan energi ini sebanding dengan kuadrat medan listrik. Baiklah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2 mengenai energi potensial listrik. Adapun referensi yang telah kami ambil yang pertama dari Griff
dengan judul buku Introduction to Electrodynamics, yang kedua dari Sutrisno dengan judul buku Fisika Dasar Listrik Magnet dan Termofisika Listrik, dan yang ketiga dari Halliday dengan judul buku Fisika Dasar Jilid 7 edisi 2. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok 2. Terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.